Oke, silakan. Terima kasih, Ibu. Siapa masih ingat materi kita minggu lalu? Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekarang kita nyanyi. Tahu nyanyi? Ada apa di dalam kali Yesus? Siapa bisa? Kita semua nyanyi? Oke, sekarang kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Oke, pada hari ini kita belajar tentang materi perumpamaan tentang anak yang hilang. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menceritakan sikap pertobatan anak yang hilang dalam kitab suci Lukas bab 16 ayat 1 sampai 32. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan kebaikan ayah terhadap anak yang bertobat dari kesalahannya. Dan tujuan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hal-hal yang dilakukan bila orang mau bertobat. Adik-adik yang terkasih, marilah kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya mengundang salah seorang anak memimpin kita dalam doa. Kita semua diundang berdiri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan Ibu. Terima kasih, Ibu. Pada hari ini kita belajar tentang materi perumpamaan tentang anak yang hilang. Coba kita sama-sama ucapkan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Oke, sekarang Ibu bagikan gambar ini. Kita semua amati baik-baik ya. Oke. Dengan nada tinggi. Wajah kakak nampak gugup sambil memperhatikan pernyataan ibu selanjutnya. Karena telah merusak mainan adik yang baru ibu beli, maka kakak dihukum selama 1 minggu tidak mendapat uang jajan. Demikian ibu menghukum kakak. Setelah 2 hari menjalani hukuman, kakak mulai mengeluh. Wah, kaya kalau tidak punya uang jajan. Pada hari ketiga, kakak tidak tahan lagi menjalani hukuman. Diam-diam kakak mendatangi ibu dan minta maaf. Katanya, Bu, Ibu, kakak minta maaf. Kakak janji tidak akan merusak mainan adik lagi. Ibu yang baik hati terharu mendengar perkataan kakak, lalu memeluknya dan berbisik, katanya, ya Ibu, maafkanlah kesalahanmu. Ibu tidak menghukummu lagi. Sudah jelas? Sudah jelas
dan kita sudah mengamati gambar, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Apa isi cerita tadi? Siapa? Oke, siapa? Arif? Berikut siapa? Berani minta maaf. Oke, berani minta maaf. Siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan kakak? Siapa saja yang dirugikan? Oke, Rasi? Ibu dan adik. Pertanyaan yang kedua, apa yang seharusnya kakak dan adik lakukan? Sekarang ibu tundukkan gambar ini. Masing-masing anak mengamati dengan baik. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Oke. Sudah mengamati gambar, maka kita semua mendengarkan kitab suci ya. Ibu baca kitab suci, kita semua mendengarkan. Yang ada kitab suci buka di Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, adalah seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Si bungsu berkata kepadanya, "Ayah, berilah kepadaku sekarang ini bagianku dari kekayaan kita." Maka ayahnya membagi kekayaan itu antara kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual bagian warisannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Ketika uangnya sudah habis semua, terjadilah di negeri itu suatu kelaparan yang besar, sehingga ia mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang penyuh di situ yang menyuruh dia ke ladang menjaga babinya. Dia begitu lapar sehingga ingin mengisi perutnya dengan makanan babi-babi itu. Walaupun dia begitu lapar, tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Akhirnya dia sadar dan berkata, "Orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya, dan aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Anggaplah aku seorang pekerja ayah." Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya. Masih jauh dari rumah, ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu, ayahnya lari menemuinya, lalu memeluk dan menciumnya. "Ayah," kata anak itu, "aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah." Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, "Cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakailah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sesudah itu ambillah anak sapi yang gemuk dan sembelihlah. Kita akan makan dan bersukaria. Sebab anakku ini sudah mati, sekarang hidup lagi. Dia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka berpesta. Sementara itu anak yang sulung ada di ladang. Ketika ia pulang dan sampai di dekat rumah, ia mendengar suara musik dan tarian. Ia memanggil salah seorang dari pelayan-pelayannya, lalu bertanya, "Ada apa di rumah?" Pelayan itu menjawab, "Adik tuan kembali, dan ayah tuan sudah menyuruh memberi anak sapi yang gemuk, sebab dia sudah mendapat kembali anaknya dalam keadaan selamat." Anak yang sulung itu marah sekali sehingga ia tidak mau masuk ke rumah. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia masuk. Tetapi ia berkata, "Bertahun-tahun lamanya aku bekerja mandi untuk ayah. Tidak pernah aku
membantah perintah ayah. Dan apakah yang ayah berikan kepada seekor kambing pun belum pernah ayah berikan untuk aku berpesta dengan kawan-kawan. Anak ayah itu sudah menghabiskan kekayaan ayah dengan perempuan pelacur, tetapi begitu ia kembali ayah membeli anak sapi yang gemuk untuk dia. Anakku, jawab ayahnya, engkau selalu ada di sini dengan aku. Semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Tetapi kita harus berpesta dan bergembira, sebab adikmu itu sudah mati, tetapi sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, tetapi sekarang telah ditemukan kembali. Sudah jelas? Sudah atau belum? Sudah jelas? Maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama, dalam damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di surga. Sudah jelas semua? Oke, sekarang kita tes. Isiannya? Nomor 1, siapa yang memboroskan kata ayahnya? Nomor 2, anak bungsu adalah lambang dari orang titik-titik. Nomor yang ketiga, apa yang harus kita lakukan bila telah melakukan kesalahan? Nomor 4, Bapa adalah lambang dari titik-titik. Bapa adalah lambang dari titik-titik. Dan nomor 5, hadiah apa yang diberikan Bapa kepada anak bungsu? Hadiah apa yang diberikan Bapa kepada anak bungsu? Sudah selesai? Sudah kita periksa bersama, ayo. Nomor 1. Sudah salah satu? 2 orang. Berarti berapa orang? 10 orang. Jadi salah satu 2 orang, benar semua 108 orang. Oke? Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Kita semua tinggal berdiri. Saya meminta salah seorang anak untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah